Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, Selasa, 17 Agustus 2021. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara. Upacara penaikan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Siap. Laporan diterima. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh Paskibra SMA Kristen Satya Wacana.
General, siap! Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat pidana. Gerak. Izinkan saya melepas masker karena di kiri kanan saya tidak ada siapa-siapa pada saat pandemi ini. Merdeka! Merdeka! Ibu, Bapak,
dan anak-anak semua yang kami banggakan, pada saat ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka. Merdeka dalam konteks ini sebenarnya ada kemerdekaan dan kemandirian. Negara kita telah merdeka, tetapi di sisi lain adalah ada negara-negara lain yang berusaha untuk merampas kemerdekaan ini. Oleh karena itu harus dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Negara kita yang sebutannya adalah Nusantara sebelumnya, sangat strategis karena berada di posisi silang dunia antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah letak yang sangat strategis. Oleh karena itu negara-negara lain berusaha untuk menguasai ini, menguasai negara kita tercinta ini. Kita sebut Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, bahkan sampai Asia, tetangga kita Jepang pun berusaha untuk menguasai ini. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memperingati yang ke-76. Tetapi bukan tanpa dasar bahwa kemerdekaan ini dicurahkan, ditumpahkan, landasannya adalah luar biasa. Berapa ribu mayat pejuang-pejuang kita yang telah gugur mempertahankan negara dan bangsa ini. Berapa liter darah yang ada di negeri ini untuk membasahi pertiwi ini. Semuanya muaranya hanya satu, mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan hanya dapat dipertahankan apabila kita bersatu. Kita saling mendukung. Sehingga kemerdekaan ini didirikan bukan hanya atas nama satu golongan saja. Bukan hanya atas nama satu agama saja. Bukan hanya satu pulau saja. Tapi dari Sabang sampai Merauke bersatu padu mengusir penjajah yang ada di Indonesia ini. Soekarno bilang, apabila kita meludah bersama-sama, maka penjajah akan tenggelam dalam ludah kita. Dan Soekarno juga bilang, apabila Samudra Pasifik telah menjadi samudra darah, kemerdekaan akan dicapai. Ternyata ada perang Pasifik yang luar biasa. 1939 sampai 1945. Ada perang Pasifik. Disitulah Indonesia keluar sebagai negara yang merdeka. Merdeka yang awal. Begitu perang selesai tanggal 14 Agustus, 3 hari kemudian negara ini merdeka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian adalah merupakan emas bagi kami, perlian bagi kami. Maka negara dan bangsa ini kutitipkan kepada kalian semuanya. Di pundak kalian ada butir-butir yang harus kalian pertahankan. Tugas pelajar adalah belajar, mengisi kemerdekaan ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Di tengah pandemi seperti ini, kita tidak boleh mundur sejengkal pun. Tetapi lawanlah COVID-19 dengan semangat belajar yang luar biasa. Dengan distancing, dengan prokes yang ada. Negara ini akan tetap eksis. Ibu, bapak, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Masa depan negara dan bangsa ini ada di pundak generasi muda terpelajar. Kami, para senior, para orang tua, siap mendukung di belakang kalian. Kutitipkan negara dan bangsa ini kepada generasi muda terpelajar, terutama anak-anak kami di SMA Kristen Satya Wacana, SMA Lab UKSW. Kalian harus siap bersaing secara kompetitif, menghadapi persaingan global, persaingan yang luar biasa ini. Kalian punya potensi, kami siap mendukung itu. Tuhan akan memberkati dan menyertai perjalanan kalian semuanya. Merdeka! Merdeka! Amanat selesai. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Satya Wacana.
Doa. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mengucapkan rasa syukur dan sukacita karena kami masih diperkenankan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-76. Ya Tuhan Yesus, Allah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan, di tengah wabah COVID yang masih berlangsung saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Tuhan, kami mohon angkatlah wabah ini dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Tuhan, berilah kami roh semangat yang menyala-nyala kepada kami, pelajar di SMA Kristen Satya Wacana, agar tidak pernah lelah untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara penaikan bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Berpol. Gerak. Tinggal. Gerak. Inspektur upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Lihat ibu pergi.
teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, aku Jocelyn. Selamat datang di acara podcast SMA Lab dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Nah, sesuai dengan acaranya, tema kita kali ini adalah Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Nah, untuk menjawab dan lebih tahu tentang ini, di sini kita sudah undang narasumber kita, Pak Bambang Irawan, selaku Kepala Sekolah dari SMA Lab. Selamat pagi. Nah, hari ini tema kita adalah Merdeka Belajar. Menurut Pak Bir sendiri nih, apa nih Pak definisi dari Merdeka Belajar itu? Oke, terima kasih. Merdeka Belajar itu merupakan program unggulan dari Kemendikbudristek. Jadi Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Jadi di situ agar siswa bahagia dalam menempuh pendidikan. Siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Karena ilmu itu kalau yang sebelumnya itu kan guru sebagai sentralnya, sebagai sumber utama di situ. Tetapi dalam Merdeka Belajar di sini oleh Mas Menteri dan kita semuanya ini adalah sumbernya bisa di perpus, bisa lingkungan, bisa internet, kemudian online dan sebagainya seperti itu. Sehingga teman sendiri juga menjadi sumber belajar. Sehingga di sini adalah mengasihkan. Jadi program di sini Merdeka Belajar, belajar yang asik, mengenakkan sehingga bisa berkembang dengan baik. Itu. Berarti bisa saya simpulkan Merdeka Belajar itu juga berarti guru ini tidak hanya sebagai sentral, namun siswa itu tetap bisa mencari sumber belajar dari yang lain ya Pak? Iya, sangat betul. Iya, Oke. Seperti itu. Terus apakah Pak Bir setuju nih bahwa siswa-siswi itu berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajar? Wah, bukan hanya setuju, tapi sangat setuju. Karena ini adalah program terobosan yang luar biasa. Program yang dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Iya. Ini dibutuhkan suatu terobosan seperti Mas Menteri ini. Tapi harus didukung oleh semua yang ada. Termasuk guru siswa, kalau ini yang tidak siap, itu nanti akan ya tertatih-tatih. Iya. Begitu. Oke. Terus mungkin bagaimana atau sikap apa nih dari tenaga kependidikan sendiri untuk mendukung terwujudnya dan juga mempertahankan sistem Merdeka Belajar ini? Oke. Yang pertama adalah guru itu harus bersikap kreatif, tapi juga siswanya kreatif. Kemudian di situ harus bisa dibimbing. Jadi kalau siswanya sendiri dibimbing angel, ya repot. Maka di situ harus ada kerjasama antara guru dan siswa. Di situ gurunya kreatif, anaknya juga ingin tahu, maka berhubungan match begitu. Sehingga ke depan ini ada suatu terobosan-terobosan keberhasilan. Di situ diarahkan, dibimbing, bisa maju lebih baik. Jadi memanfaatkan segala lingkungan yang ada. Apa toh ini? Jadi yang dipelajari di SMA Lab mungkin berbeda dengan di SMA lain. Disitulah uniknya. Jadi kreativitas guru dibutuhkan. Terus menurut Pak Bir nih, sebagai tenaga kependidikan juga, apakah negara Indonesia ini sudah cukup mapan dan cocok untuk melaksanakan sistem Merdeka Belajar? Ya, oke. Kalau ini dikatakan cocok atau tidak, ini harus dilaksanakan, maka harus cocok. Karena ini apa? Program terobosan, program unggulan. Kalau Indonesia mau lebih maju lagi, memang ya harus terobosan semacam ini. Ya. Maka di situ boleh kami sebutkan bahwa ini adalah akselerasi nasional, percepatan nasional untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau kita memakai jalan-jalan biasa, itu mungkin butuh waktu 10 tahun. Tetapi ini karena ada Merdeka Belajar, ada akselerasi, maka bisa ditempuh waktunya kurang dari itu, mungkin 5 tahun, kalau bisa lebih cepat. Yeah. Jadi ibaratnya kita naik bis yang Bumel itu ke Jakarta, itu ditempuh Salatiga Jakarta itu bisa 10 jam. Tetapi di sini dengan bis patas bisa ditempuh 7 jam. Tapi dengan lewat jalan tol bisa 5 jam. Jadi ini seperti itu. Oke. Nah, terus nih Pak, kira-kira bentuk Merdeka Belajar seperti apa yang
sekiranya akan efektif untuk anak-anak zaman sekarang nih untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih terampil lagi? Ya, satu harus memanfaatkan lingkungan tadi. Satu, di situ guru kreatif, anak-anak kreatif ketemu lalu mengembangkan segala sesuatunya, dibimbing, diarahkan. Lalu apa yang perlu dikembangkan? Ya misalnya kewirausahaan. Wirausaha. SMA apakah perlu wirausaha? Sangat perlu. Kan di situ dibimbing untuk terampil untuk mendapatkan segala sesuatu itu usaha-usaha yang lain. Satu. Kemudian berkaitan dengan penelitian-penelitian sederhana. Ya. Penelitian sederhana. Jadi misalnya aja melalui kecambah, di situ anak-anak ditugaskan, oke, seperti anak SMP, enggak apa-apa. Tapi di situ nanti hanya membuka wawasan anak-anak ini menjadi lebih kreatif, ke depan lebih bagus lagi. Karena memang situasinya seperti itu, termasuk karya-karya yang sifatnya independen atau kelompok. Jadi bisa berkelompok bersama-sama, lomba misalnya, lomba kelompok atau mandiri itu dilakukan. Termasuk sebenarnya yang kaitannya studi lapangan, tapi ini memang tidak harus luring, tapi daring kan sekarang ada. Iya. Itu dilakukan studi lapangan secara daring. Lalu langsung kita di situ. Apa bedanya dengan studi lapangan yang luring? Nah, di situ membimbing anak-anak supaya lebih kreatif, lebih memahami situasi dan kondisi yang ada. Okay. Itu. Nah, terus nih, kalau kita lihat kondisi seperti sekarang nih Pak, kan semua memang diharuskan serba online ya, dan pembelajaran juga mungkin bisa menghambat, tapi apakah masih memungkinkan untuk menerapkan sistem Merdeka Belajar selama sistem online atau daring seperti ini? Ya, kalau seperti ini sebenarnya kalau disuruh milih, ini kan memang sama-sama kalau guru jujur, daring atau luring, kamu pilihnya luring. Iya. Luring. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa guru itu luring enak, makan gaji gini, aduh, itu pandangan yang salah. Karena kami kerja malah 2 kali lipat. Jadi ya menyiapkan materi, kemudian setiap hari itu mengadakan inovasi-inovasi supaya anak tidak bosen. Tapi yang namanya kalangan umum bebas saja menilai. Iya. Tetapi kita adalah yang namanya daring itu adalah lebih berat. Okay. Walaupun begitu, mau tidak mau ya ini harus kita lakukan. Lalu kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Lalu misalnya ada PPKM begini. Padahal kami kan sudah senang. Aduh, nanti awal bulan sudah bisa luring. Tapi kenyataannya belum juga, diundur. Apakah yang sedih orang tua saja? Enggak. Kami semua sarana prasarana sudah oke. Tetapi terhambat lagi. Tetapi itu namanya pandemi nasional, kita harus bisa terima itu. Oke. Terus kalau online seperti ini nanti kira-kira bentuknya akan seperti apa Pak? Secara kan kalau online atau daring pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan penunjang yang tidak bisa dilakukan gitu Pak. Oke, jadi yang pertama kami ini yang tahun ini ke depan ini kami akan melakukan namanya blended learning. Jadi perpaduan antara daring dan luring. Perpaduan itu daring dan luring. Kemudian daring dan luring itu misalnya saja anaknya itu nanti misalnya 30 anak, kemudian yang masuk 15 anak. Ini adalah yang daring 15, yang luring 15. Perpaduan itu dipadukan. Tapi bisa jadi kami membuat konsep bahwa semuanya melakukan begitu nanti agak longgar, PPKM-nya itu dibuka, kami akan melakukan pembelajaran semuanya luring. Jadi seperti anak-anak ini, semuanya luring. Kan jam kita itu adalah dari jam 7 sampai dengan jam 15.30. Lalu kita potong bagi 2, jam 7 sampai dengan jam 11. Itu.
kemudian misalnya kelasmu isinya 20, berarti yang 10 masuk shift pagi, yang siang masuk shift siang. Minggu ini gantian. Iya, shift. Tapi semuanya akan menerima pembelajaran. Gurunya juga ndak bosen karena apa? Misalnya mengajar 2 jam, yang pagi cukup 1 jam, siangnya 1 jam. Gurunya juga oke, muridnya ya ini namanya agak gerak cepat. Begini anak-anak, ini juga terobosan. Jadi selama ada pandemi begini harus ada terobosan. Namanya kreatif tadi. Kita harus seperti apa toh? Kita tidak harus sama dengan SMA yang lain. Asalkan semuanya itu bisa terlayani dengan baik, itu adalah tujuan kami yang prima. Termasuk home visit, tapi home visit di sini adalah bukan berarti home visit kamu bermasalah atau enggak. Tapi ini adalah yang kita lakukan lebih tepat homeschooling. Jadi homeschooling ini bisa kami lakukan, bisa mendaftar, bisa kami datang. Jadi Pak, saya minta di homeschooling. Tapi yang bisa kami jangkau misalnya Salatiga, Ambarawa, Boyolali, Solo, Semarang masih bisa. Tapi Pak yang di Jakarta, Pak saya ingin homeschooling, ya repot sekali. Tapi bukan home visit, tapi lebih pada homeschooling. Homeschooling oke, begitu ada 2 atau 3 kami bisa datang. Nah itu terobosan kami di situ. Kemudian juga memanfaatkan fasilitas rumah, barang-barang yang ada di situ dalam mengajar. Jadi perlu diperhatikan. Jadi contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dalam mengajarkan selalu memanfaatkan lingkungan. Selalu memanfaatkan lingkungan di situ. Jadi Merdeka Belajar di sini saya kira kalau di garis itu misalnya aja murid-murid tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Oh sudah sejak tadi. Itu sudah tebarkan ke sebelah kanan. Akhirnya memanfaatkan lingkungan. Jadi di situ yang menjadi keunggulan di situ. Oke, terima kasih. Oke. Terus kalau dalam keadaan online seperti ini kan ada beberapa siswa yang merasa tidak mampu, bisa secara karena mereka jaringan atau sinyalnya susah atau mereka memang lebih sulit memahami pembelajaran kalau secara online seperti ini. Tapi kalau sekarang buka sekolah secara offline atau secara normal lagi kan memang masih belum memungkinkan ya Pak. Terus kira-kira tindakan yang tepat untuk menjembatani hal seperti ini terkait dengan kemerdekaan dalam belajar itu apa sih Pak? Oke, jadi kalau secara umum perlu diperhatikan dulu bahwa hambatan-hambatan dalam kemerdekaan belajar dan ini hubungannya dengan COVID-19 pandemi di sini adalah tidak semua, Pak Bir sudah teliti ke desa-desa begitu, bahwa tidak semua siswa itu punya HP Android. Itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya ada di situ ada 3 siswa, tapi HP-nya hanya 1, tugasnya bareng. Ini bermasalah juga. Sehingga satu keluarga itu hanya punya 1 HP. Kemudian ini yang menjadi titik permasalahan, tidak semua siswa berjuang keras. Ini yang menjadi hambatan. Kalau mau berjuang keras sedikit pun, sedikit saja, itu sudah beda-beda di situ. Kemudian kalau ini dilakukan akan lebih mantap lagi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya beberapa siswa yang tidak suka berjuang keras dan gagap teknologi. Ini juga menghambat. Sehingga mengatakan pada orang tua tidak mengenakkan. Belajar daring tidak mengenakkan. Kemudian yang masalah umum adalah jaringan yang susah. Seperti temanmu sendiri yang Papua, itu kirim ke sini aja, susahnya bukan main. Itu apalagi yang Android pakainya XL di Sorong, nah, 0, sinyalnya 0, tidak ada. Jangankan misalnya 1 gitu, 0. Pak Bir baru aja dari Sorong, kemudian hasilnya aduh. Kalau seperti ini misalnya sekolah di SMA Lab, jelas tidak bisa terlayani dengan baik, begitu. Kemudian di daerah-daerah tertentu, di kota tertentu, itu sinyalnya juga lemah. Misalnya anak-anak ini langsung lewat jalan tol gitu aja, coba berhenti di rest area, ada yang tidak ada sinyal di situ. Ini masalah, berarti sekitarnya di situ yang belajar juga bermasalah. Begitu.
Jadi memang tatap muka belum memungkinkan, tetapi belajar online tetap harus jalan, tapi harus didukung oleh kondisi-kondisi seperti tadi. Oke, terus untuk SMA Lab sendiri nih, menurut Pak Bir, apakah sudah menerapkan sistem Merdeka Belajar buat para siswa-siswi? Kalau SMA Lab sudah banget, sudah dong, karena SMA Lab kan mengikuti perkembangan. Jadi setiap minggu ada evaluasi bagaimana perkembangannya. Kemudian di sini kalau SMA Lab, guru satu dengan yang lainnya itu saling bantu-membantu, kemudian saling bahu-membahu, kemudian tukar-menukar ide, sehingga jadilah kesiapan kita tuh ready. Begitu. Oke, berarti sudah nih. Terus apakah kira-kira sudah diterapkan secara efektif? Dan mungkin bisa disebutkan Pak bukti nyatanya apa? Oke, sangat diterapkan. Kami berusaha yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Karena ini berkaitan dengan ya anak-anak semua di situ adalah menyiapkan generasi muda yang matang dan mental spiritual yang unggul itu tidak gampang. Tetapi inilah tujuan kami, juga berkarakter baik, memiliki kompetensi yang hebat dan kompetitif. Ini adalah tujuan dari kami. Merdeka Belajar menjadi salah satu titian untuk mewujudkan itu semuanya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah dilewati untuk memiliki kompetensi yang hebat, karakter yang baik, kemudian generasi muda yang hebat. Dan contoh langsung misalnya guru juga berkarya loh. Guru juga berkarya. Misalnya guru pas lombanya bahasa Indonesia, kami kirim guru. Bu Nathan, kami kirim Bu Maria, Ana Maria kami kirim. Tingkat nasional di situ, di Yayasan Guru Mengajar untuk Indonesia, namanya Gumun. Gumun, Ibu Nathan mengirimkan pantun yang diselenggarakan itu pada 8 sampai dengan 22 Juli. Masih hangat. Dan di situ Ibu Nathan keluar sebagai juara pertama. Kemudian siswa misalnya, jadi ini teman kalian atau adik kalian yang diselenggarakan oleh International Women Peace Group, IWPP gitu, Hinok Sarage dan Lenindia Jantera maju ke tingkat internasional. Itu kan suatu prestasi. Kemudian misalnya ada juara satu poster tingkat nasional di Ciputra Surabaya beberapa waktu yang lalu, ya toh. Dan juara-juara yang lain yang tidak kalah hebatnya selama pandemi kami tetap support, kami tetap dorong sehingga menjadi anak-anak yang membanggakan, mengharumkan nama lembaga. Begitu. Nah, oke, berarti bisa saya simpulkan Merdeka Belajar itu kan program terobosan Kemendikbud yang tujuannya biar peserta ini bisa memiliki kebebasan dalam mengakses ilmu dan belajar lebih menyenangkan buat peserta didik. Nah, SMA Lab sendiri juga sudah melakukan evaluasi setiap perkembangan yang dalam proses belajar mengajar secara daring ini. Nah, para guru dan seluruh staf SMA Lab juga sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan mendorong peserta didik untuk terus mencetak prestasi di masa pandemi seperti ini. Nah, oke teman-teman, tak terasa acara podcast kita dalam mendukung Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Bir sudah bisa hadir dan ikut menanggapi terkait topik kita kali ini yaitu Merdeka Belajar. Nah, semoga selama kita podcast tadi teman-teman semua juga enjoy karena topik kita kali ini cukup menarik nih. Nah, mungkin dari Pak Bir ada yang mau disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya dan orang tua dan pemirsa yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Jelas pada hari ulang yang tahun yang ke-76 ini kita masih dalam kungkungan pandemi, tapi kita tidak berarti patah semangat. Mari kita lawan bersama-sama. Sebentar lagi saya kira kita bisa luring, harapannya seperti itu. Tapi pesan kami anak-anak bahwa vaksin adalah merupakan program untuk mencapai kesuksesan kita. Maka jangan takut vaksin. Sekolah ini juga sudah memprogramkan. Terima kasih kepada Rumah Sakit Sumber Waras yang memberi pelayanan kepada kami, terutama di kelas 12. Dan pihak pemerintah yang akan memberi vaksin kepada anak-anak kelas 10 dan 11. Bravo untuk anak-anak, orang tua dan semuanya. Tuhan memberkati dan hiduplah negara kita
untuk yang berusia 76 tahun ini. Merdeka! Oke, nah sekian acara podcast kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. This is so